علمتنا إنك تعلم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Zalika, nah mulai demikian itu al-hukmul mazkur, hukum yang disebutkan min raddil yamin, dari menolak sumpah alal warasah, atas ahli waris, atas warisan warasah. Adna lebih hampir, aqrabu hampir ila kepada ayatu bahwa mendatangkan mereka syuhud saksi awil ausiya bisyahadah dengan kesaksian ala wajiha alladhi tahmiluha alaihi min ghairi tahrifin wala khiyana atau aqrabu lebih hampir ila bahwa ayakhafu bahwa takut mereka. Ini masalah inilah terjadi dua pilihan mana. Nah tadi antaradda aymanun ba'da aymanihim al-warasah al-mudda'ina fayahlifun ala khiyanatihim wa kadhibihim fayaktadibuna wa yubrimuna ala yakdzibu. Lebih baik disuruh orang bersumpah daripada kita mendengarkan orang yang wasiat ya tenang. Aku jadi wasiati anu ya kini warisannya. Baik kita mendengar orangnya langsung bersumpah, nah aku bersumpah bahwa warisannya kini. Soalnya peluang dustanya itu sedikit mau dia kalau bersumpah tuh. Nah. Kalau wasiat itu bisa mengulilah aku ikam pada aku bahalam ikam belum lahir ikam dia masih nyusu lagi ujar gitu nih seorang tuha bagaimana aku nih tuha bawa tanah sudah aku bahari kentolah aja dipadahi kesnya tanah ini sagan apa padahal kan ada. Nah kalau wasiat itu dustanya lebih besar kalau waris. Kalau langsung disuruh bersumpah situ sini daripada kita mendengarkan inya wasiat tanpa ada saksi tertulis saksi tertulis itu anunya lebih besar itu tanpa ada saksi tertulis itu nah dustanya lebih besar. Kalau kita mendengarkan sumpah langsung, inya bersumpah kata, nah dustanya itu lebih kecil. Orang bersumpah, ayo bersumpah hikam, itu dustanya lebih kecil. Kalau kita mendengarkan wasiat orang bahari ini tanpa ada tertulis ya. Nah itu banyak dipungulinya kita, pahamlah, banyak dipungulinya kita. Nah itu bujur jua. Nah wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Bitarkil khiyanah dengan meninggalkan khianat wal kadzib dan dusta. Wasma'u dengarkan takwalah kepada Allah dan dengarkan pula ma tu'maruna apa yang disuruh. Dengarkan kalian apa yang disuruh kalian. Bisa ma'aqbul tapi dengarkan yang menerimanya dan juga mendengarkan berarti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah itu wallahu la yahdil qaumal fasikin, bermana Allah kadang memberi petunjuk kepada orang yang fasik.
Kalau kita diartikan Luqman arti kata fasik dalam hukum fikih itu ada sepalih mengartikan kalau orang sholat menurut mazhab Imam Syafi'i orang sholat mengenai sekalinya masuk waktu sembahyangnya atau kali sembahyang kenapa aja kali sembahyang koler bener ya kali sembahyang mana zuhur asar nah itu orangnya fasik bukan kafir. Fasik itu di bawah kafir sudah sholat. Nah, fasik hukumnya. Kenapa ini masih menganggap sembahyang itu wajib? Koler bener aja nih biasanya ada jalan segitu loh karena hang ya kan. Iya karena lagi galau kan. Kenalan kawin kada tahu disembahyang lagi. Nah ya kan. Karena Megan Sokoyomi iblis iblis bihimat mawaswasi hati. Nah, ada juga gitu tah. Nah itu jadi hati-hati kita masalah sembahyang ini nah. Pandai-pandai kalau mazhab Maliki kada sembahyang kafir. Keras lagi itu mana? Mau guru jar ambah. Artinya kan kita menjaga tupang sembahyang ini. Dalam kitab Duratul Nasihin itu ada dijelaskan sebelum Nabi meninggal itu ada beberapa pandir yang keluar di mulut Nabi itu. Di antaranya usikum as-shalah, aku wasiatkan kepada kalian sembahyang. Sebelum ruh Nabi masih di sini. Sebelum yugorge, sebelum ditenggorokan ruh Nabi itu apa wasiat? Usikum as-shalah ya Nabi, aku wasiatkan kamu sembahyang. As-shalah. Hanyar ummati. Nah, itu ada pulang sahabat mendengar sebelum dicabut ruh. Ummati itu sudah terkenal aja ya lah. Nah Nabi, tapi sebelum itu ada lagi Nabi berpandai. Nah, aku wasiati kamu apa? As-shalah sembahyang ya Nabi sembahyang penting sembahyangnya. Nah, apalagi misalnya mereka gawian maulidi kan Luqman apa? Bayang jam 7 sebelum Isra. Tapi bakunut nih. Bakunut isroknya kayaknya. Baca hijib dalail. Ada gaduh ya. Bayang duha jam 10. Memang benar gitu kamu daripada paham dua binian sudah belajar lagi. Paham dua game kalau paham lagi kan. Kada kawal lagi kan macam-macam. Yalah sudah paham gitu kan. Ada dulu dia belum kalah lagi ya gamenya ya. Belum kalah lagi ya. Nah, lalu terpikiran gitu aja tak. Hadang dulu jar. Iya. Baik ikam keinina Luqman tapi bagus daripada enak paham bobinian kendaraan itu. Lain dia mau geni kan anggap aja kendaraannya. Harus sebenarnya kendaraan itu. Mandiri biniannya kemana? Ikam yang kemana aja? Ya kan aja mana? Kemana ikam ya ke KFC kah aja? Apa aja kemana? Duit kawan nih jual. Ya kan gitu mana orang mana? Ada yang bahagiakan sang pacar sudah kawin kena duit warga pernah dijual naik naik pangkat. Nyaman lah gitu. Ya Allah yang dibahagiakan ya Allah. Seorang mati kan doakan kita kawin pulangnya mana? Lain istri soleha dibahagiakan. Nah lain kisah. Luqman meninggal yang bini belampah bini mendoakan laki. Ujar baca Yasin sebenarnya 3 kali karena Masya Allah tahlil 70.000 sorongan aja. Sekan laki itu cinta. Hampa banyak kisahnya ulun tanpa abang lolok. Ujar. Nah itu. Jadi wallah la yahdil qaumal fasikin. Al-kharijina yang keluar an ta'atihi daripada taatnya. Jadi fasik itu artinya al-kharijina yang keluar an ta'atihi. Nah yalah daripada taat kepada Allah. Nah yalah fasik itu jelas bukan kafir lah. Nah ini artinya ila sabilil khairi. Nah keluarnya apa tadi? Keluar dari jalan yang baik. Uzukur. Ingat yauma pada hari yajim Allah Ta'ala mengumpulkan ar-rusula akan rasul-rasul. Huwa yaumul qiyamah.
Jelas dalam usul tafsir Quran itu diantaranya fungsi Al-Quran yaitu ma'at, tempat kembali. Itu fungsinya. Selain kisah, selain wa'ad, wa'id, ma'at. Nah ini ma'at karena fungsi Al-Qurannya ma'at karena. Nah ingatlah. Jadi Quran mengingatkan kita kepada hari kiamat. Fayaqulu maka berkata lahum tawbihan liqaumihim, karena mencela bagi kaum mereka. Maza apa jua ay allazi ujibtum yang dijawab bihi hina da'autum ila tauhid. Apa yang dijawab mereka? Kita apa? Hina ketika da'autum ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Qalu berkata mereka, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bagi kami bizalik, bagian itu tauhid nih. Innaka bahwasanya engkau anta allamul ghuyub, maha mengetahui sesuatu yang gaib-gaib. Ai magoba, sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat anil ibad daripada hamba. Wazhab anhum lisyidati hauli yaumil qiyamah wa fazihim summa yashhaduna ala umamihim. Hilang lama yaskunun. Uzkur, ingatlah idza qala Allahu ya Isa bin Maryam, ketika Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa anak Maryam, uzukur ingatlah nikmatku alaika atas engkau, wa ala walidatik dan atas kedua atas orang tua engkau. Dalam kitab ada dijelaskan bahwa Nabi Isa tatkala kematian umatnya mencari umatnya, kematian umatnya, Nabi Isa gendong, aku singkat saja kisahnya, digendong umatnya dirangkul maneh. Mencari yang memandiakan umatnya, mensolati, mau urusakan dani, minta dani, keliling kada maunya, kada dapat orang kada maunya. Jadi buka ke sebuah gunung. Ada terdapat dua orang yang baik rupa, terdapat dua orang yang baik rupa, Jadi habis itu terdapat dua orang yang baik rupa itu, siapa ikam? Jadi ditakuni ulun Nabi Isa bernama Jibril dan Mikail. Nah, jadi Jibril Mikail menyerupai manusia yang baik rupa, membantu Nabi Isa mengurus jenazah ibunya. Maka gunung itu bahan untuk berduri beracun buisa. Di situ di patak di situ dikuburakan jenazah Siti Maryam. Nah, itu di gunung itu bang, yang mengurus Nabi Isa malaikat deh. Sudah itu lalu Nabi Isa menghidupkan kembali umatnya. Wah, kayak jurus terlarang nih. Ujian. Jadi atas izin Allah, tapi hidupnya tuh kada bertampak, dia dikubur dengan suara yang penuh kelembutan Nabi Isa. Wahai ibuku, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia mamanya nyahut dalam kubur. Kadang jadi hantu lain mana yang dilupakan. Nah, waalaikumsalam. Kayak apa kabar Pian? Pian kenapa meninggal? Meninggal kenapa Pian? Sudah bepandir bla 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 dokuitannya sudah. Ini dia turun mesin kisahnya nih. Sudah pandir bla 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 dokuitannya. Di situ bilang dokuitannya. Ikam harus memikirkan aku sudah nyaman fi hadratil qudsiyatillahi. Sudah nyaman aku di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang aku masih terasa anak gue nah miraratul maut. Nih masih terasa pahitnya kematian di sini nah. Makanya Allah di hadis lah ayo gorgir terus disebutkan di hukum nih nah. Kuncinya sini nih, tenggorokan ini kuncinya, kunci roh kita. Bahkan orang mati dihidupkan loh, yang tertinggal apalagi rasa sakit di sini nah. Sama aku teliti
kisah Nabi Isa lagi menghidupkan Sam, ada halaman 53 kada salah atau 153. Nah, itu sama maneh diteliti sama pandirinya di sini juga masih terasa sakit. Nah, hebatnya di sini yang terkelapak orang paham lah. Ruh sudah yang sini nah. Sama aja kita meninggal tuh pasti di sini terkelapak. Nah, kalau orangnya maksiat tuh Allah tuh ada pada kesalahan lagi meninggalnya. Kayak nutup pangalan pada sapi digorok lagi, alan pada ayam sembelih lagi. Ada yang kemuyakan anaknya dikuncinya rumahnya, mati kan sudah aja anak. Orang maksiat tuh Allah dah. Nah itu. Kita kada bisa melihat orang mati. Ditampayakan nah orang aja corona gini matinya pada orang mati rata-rata gitu begarak awak nah man pintar juga takutan padahal seorang mati gitu juga awak begarak kan apa ya begarak dulu matinya pada usno mana iya kada pintar ini maksudnya ini begarak arak sakit tuh kan awak itu apa yang orang tuh nih kalau bahasa mantik tuh dalalah ngarannya. Kalau khojal malu, napa merah lah, nyambungas merah lah ketahuan lah. Nah, kalau mata hopung, pipi merah napa sarikan ya lah. Nah, itu juga kita kesakitan. Nah, apa yang terjadi? Awaknya sakit. Apalagi mengalami sesuatu yang luar biasa sakit. Nyata ya waktu bukan ya ada awak yang kita kesakitan tersenyum kan itu dasar sifat alaminya. Nah, iya. Aneh manusia yang ini membuli orang yang padahal ini karena merasai juga. Paham lah. Ih, nak ujar gitu jar. Gak ada kosorong banget lagi kan. Jangan meninggal ya kan. Nimba hati-hati lah. Aneh manusia ini iya. Ada di dalam tafsir Sawi, Hasiat Sawi sini nah. Ada di situ di surah Al-Kahfi, di surah Al-Kahfi ditemukan sebuah peti adalah apa jar wadib lahum masalar rajulaini ja'alna li'alihima jannah apa ya ada ya bantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Nah itu di situ ada peti sekalinya yang dijaga gulam dah. Nah yang Nabi Hidir nih. Nah, jadi di peti itu bertulisan ada di antaranya aku heran bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar bagaimana dia berduka cita. Dipikirkan bujur juga kita beriman ya lah. Tetapi tatkala kita mengalami duka cita, mengalami musibah kita duka cita. Padahal kita beriman dua sesuatu yang ditakdirkan Allah. Nah itu. Ya kita manusia bang, kita punya air mata untuk menangis ya lah. Nah itu. Berarti yang menulisnya itu malaikat bisa. Kan malaikat kan tidak punya air mata. Malaikat kan tidak ada perasaan, tidak ada hawa nafsu. Nah itu. Herannya malaikat. Nah itu bang hebatnya manusia, ya kan? Mempunyai hawa nafsu dan akal itu. Sejahat manusia lebih jahat dari binatang. Semulia-mulia manusia lebih mulia dari malaikat. Nah itu kata-katanya Mbah. Binatang punya akal, apa nafsu jalan. Nah itu. Kalau ikam lebih bejat daripada ada ikam kelakuan ini bejat, mana ikam kelakuan berarti lebih jahat daripada binatang. Binatang punya nafsu, ikam punya akal, enggak punya akal, enggak digunakan akal. Bisa aja akal kalau digunakan akal. Nah itu. Sebaliknya pulang, salim-alimnya manusia, malaikat kalah. Ada gampangan, ya kan? Kenapa? Malaikat punya akal, serta cuman kalau bisa nafsu. Orang alim punya akal, punya nafsu, kawan yang mengontrol nafsu. Itu hebatnya manusia. Jadi manusia ini bertolak belakang. Nah itu lah. Iz ayyatuka uskurha, iz ayyatuka ketika aku kuatkan kawaituka biruhil kudus. Siapa ruhul kudus itu Jibril.
Tukallamun nas hal minal kafi ayatuka. Nah, ikam dapat berbicara kepada manusia fil mahdi waktu kecil. Tiflan. Kehebatannya Nabi Isa kada gampangan. Apa aja takallamun nas fil mahdi salah satu ada syairnya tuh, yang bisa berbicara di waktu kecil. Nah ialah di antaranya Nabi Isa, ada lagi Sohibu Juraid, yang Juraid fitnah orang. Nah, yang penzina aja. Bayinya dijapai Juraid. Nah, wahai ya Sobi, siapa abah engkau? Nah, Fulanur Ra'i. Nah, itu ada juga yang pandai. Ada lagi anak Masitoh. Anak Masitoh pandai juga waktu apa? Waktu halus. Nah, itu. Sebenarnya Luqman dalam maulid apa tuh? Maulid Diba kah? Karena Rasulullah SAW yasibu fil yaumi sabab as-sabi fi syahri bi inayati rabbaniyah. Nah, adalah Rasulullah SAW itu tumbuh satu hari itu satu bulan. Jadi perkembangan pertumbuhan genetik atau imunnya seorang Nabi Rasul itu satu hari satu bulan. Umurnya sama kayak kita juga, satu bulan. Cuman dalam segi batinianya Luqman satu hari satu bulan. Berarti satu bulan kali 30 hari berapa man? Sudah? 30 kali 39 900 ya lah. 3 tahun. 3 tahun berarti ini ya. 1 bulan umur Nabi sudah 3 tahun. Cok aja Nabi Musa waktu umur halus mau dididikan ada khususiyat juga. Kita kan tahu ya lah. Cok kayak Nabi Musa waktu digendong Firaun janggutnya panjang, sampai ke tanah. Firaun janggutnya panjang benar. Nabi Musa sudah pintar mengakal. Umur kada salah, umur duniawinya aja kada salah. Jadi gendong tuh berapa incak? 2-3 tahun lah. Tapi kalau secara batiniah itu sudah belasan tahun. Paham lah sudah. Bahasa kita kalau nonton film data, ya kan? Muar 2 Firaun di rumputnya maka kacang mana? Musa di rumputnya mau ucap Firaun, anak dibunuhnya. Datang bini Asia anaknya. Oh sayang, kenapa pian? Anak pian bunuh lah. Bayi ini rumput janggut pun ada tiri ini janggut pun ada teh. Ruguy katanya. Di mana kekuatan kesini nih? Waduh, janggut pian yang lemah katanya bini. Yang bini nih janggut pian yang lemah abahnya katanya. Gelalo Firaun juga pada bayinya untuk sampai dan ulah korban tukangnya Firaun. Kenapa pian abahnya bayi? Ya Allah kekanakan pian baperan juga dua kananakan. Kau ada dapat acil teh. 2 anak umur 2-3 tahun. Mamai luar biasa mamai. Kamu ini. Jangan ada matiku paham lah ini. Haro tuh bahaya banget. Karena tuh generasinya tuh nuruti. Karena anaknya Tuhan mamai juga kena. Apang ulun bahari aja rasa-rasanya terngiang-ngiang mamayan mama ulun. Mamai. Salah aja hati-hati aja 2 anak itu. Mamai. Kekanakan di mana tahu dik apa-apa. Ini hati-hati lah. Mana apa aja kok. Yang kuitan kesian kuitan menjahit. Keteledoran, kelupaan. Ya oon lah anggap sudah. Meninggal mengenai jarum halus. Dimakan anak jarumnya tuh. Berataan dimakan anak mati sini anaknya kayak sangkang di sini lah. Makanya hati-hati banyak macam-macam duit anak. Nah, kan anak kancak duit. Yo nagoknya. Duit. Nah, hati duit arus tuh nah. Apalagi seorang hanya nukan ada inilah setelah duit emas. Nah, yang segram. Ada dulu duit seteh. Misalnya gitu diandak nih anak membuat kelemari nih.
sakit parut, anak mengguring, diandak, dimakannya 10 biji ditambah, hilang raib. Raib 10 juta. Pada menunggu anak pehera lagi menangkai lagi. Halus saja mungkin editnya. Kayak ini paling kayak ini paling editnya. Dikira anaknya no. Sun pisang makan anak. Hati-hati mantap tuh, jangan ceroboh mana. Aku dulu kan waktu pedang Intan bisa. Kehebatan Intan nih, kan percaya silakan. Mandak aku udah melemari, saya udah melemari. Padahal aku bungkus. Aneh banget isuknya timbul di atas lemari aja. Intannya keluar sorong, Intan di kelas jalan. Intan keluar sorong. Bukan bungkus. Kada ingat membungkusi mandak Intan dulu tuh. Jadi Intannya timbul di atas lemarinya aja. Intan tuh gaib kan. Jadi makanya orang barikan membungkus Intan. Ada aja bagian pendulangan jala anu gurunya kalian Intan diikutnya. Ada yang lucu aja kata saya lagi dimotong Intan ditaguknya pada ditunggu kawan nakayana. Ya wujud nih. Ada satu lagi saya tembak kan ada taguknya saya. Iya aja konsekuensinya kawatan udah bunuh. Kalau ditaguknya karena sadar lagi wahin kayak kasanya jadi tetaguk kayak tenan. Sudah kolehan nih kesian. Pas saya menunggu maka kan kolehan. Orang menang durang Intan kan perjuangannya ada gampangan. Wakahla yufidu nuzuluhu qabla as-sa'ah li'annahu rufi'a qabla al-quhulah. Kama sabak, bagaimana telah sabak ada tadullu fi Al-Imran. Karena Nabi Isa itu diangkat Allah Subhanahu wa taala sebelum Tuha sidin. Paham tak? Diangkat Allah Subhanahu wa taala dan ibunya pun sudah meninggal. Ya tadi kau kisahkan tadi, yalah, sudah meninggal ibunya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu lebih hebat lagi sebenarnya. Maulidiyah. Dalam sebuah tafsir dijelaskan Nabi Muhammad SAW itu ada sebuah syair tapi dalam tafsir fa inna jis'a hanna lahu anna. Batang kurma menangis terseduh-seduh dua Nabi. Batang pohon mungkin menangis terseduh-seduh dua Nabi. Iya, dalam satu riwayat, tolong ulun ulah jajakan sagan pian. Ulun minta jajak dua pian Rasulullah. Menangis batang pohon kurma itu. Terharu Nabi ulah sagan mimbar jajakan khutbah Nabi. Nah, itu satu riwayat pelangannya. Hebat mana mah? Hebat menghidupkan orang mati kah atau menghidupkan benda yang tidak ada nyawa kah? Itu kan benda bernyawa. Yalah. Nah, ini hebat mana? Dua yang ini kan bujur aja kita nih sebenarnya nih pohon akar nyawanya. Tapi ini kan bersifat tidak bernyawa satay. Pahamlah Sat? Itu hebatnya Nabi. Pahamlah. Itu hebatnya Nabi kita nih. Sebenarnya hebat, cuma tertutupi dengan kehebatan keibawaannya Nabi Muhammad SAW. Tertutupi kehebatan sini sebenarnya hebat. Nabi Musa kau membelah apa? Laut. Nabi Muhammad insyikokol komar. Kau membelah bulan. Bahkan diteliti astronomi bulan itu sebelah sudah. Orang nonton Naruto goreng belah hanya. Nah iya benar. Apa melihat Naruto-nya nyawa. Iya kan? Nabi belah bulan tahu lah. Dasa bujur kayaknya bulan tak belah diteliti manusia bisa ke bulan. Dasa bujur bulannya belah mengenai kada dustaan artinya tadi dasa bujur bulannya terbelah. Iya, tak ada di iman juga sudah nyata mukjizat Nabi belah bulannya minta tampayakan nih. Sepalih iman sepalih kada. Napa yang kada iman di padanya sihir aja. Nah ini gitu orang lengone jadi apa kesimpulannya deh kehebatan kita tuh kenapa perlu ditampayakan sepenuhnya dia. Kita nih artis penceramah ini bisa nyair kalau bisa ditampayakan sepenuhnya manusia tuh apa adanya.
Nya dua sisi aja menghina kita, muji kita. Memujikin kerja depan apa juga dia. Yang ada kita yang rusak karatan hati. Ya resep mbah. Awak ganal baginya ganal baju. Resep dipuji orang bagusnya soropian. Padahal aja resep itu kada bagus suara. Cetak ginsiup cara resep tangan. Ih jua resep ini lugu jua dipuji orang. Tahu yang hinaan teteh. Lain ke ini nyawa minondakah zaman damai. Mas sadar diri ini sudah kada sadar diri, mas sudah terlalu pede pulang. Apa kisahnya gitu? Bahaya banget jadi orang gitu. Jadi orang menghina kalau jadi apa-apa aja, orang muji kalau jadi apa-apa juga. Paham lah. Nah itu. Nabi aja buktinya nah terbelah bulan. Sekalinya jauh yang beriman mana? Malah ada hina mata dia. Sihir, kada sakit, kada pilu itu. Uyuhnya sidin sedang belah bulan atas izin Allah. Itu mukjizat Nabi itu disebut ummahatul mukjizat selain Al-Quran. Ada lagi yang hebat, itu membelah bulan itu. Mukjizat Nabi yang paling ganal sudah itu. Kada gampangan. Ya kita, ya Allah, balas semangka aja betul. Kada ada itu bang. Betul. Tebulang besar balas semangka. Padahal aja kalau man ngatekin. Kasih lahu. Wahid alam tu kalau kita bawa hikmata. Ketika aku lajari akan engkau akan kitab wal hikmata wa Taurat dan Taurat wal Injil dan Injil. Wa'id dan ketika takhluqu menciptakan engkau minatin daripada tanah. Kahayati seperti surati gambaran burung. Banyak Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Isa, menghidupkan orang mati, kawan menyembuhkan, kawan apa, saking hebatnya pulang tanah digumpal-gumpal atas izin Allah hidup turung. Rami kisahnya dengan walqab ismun bimakna mislu maf'ul. Seumpama kapnya berarti kalau di balaghah ada tut tasbih adanya ialah seumpama, itu biizni dengan izinku ya Allah Ta'ala, semuaan itu dengan izinku. Kalau kita itu secara apa masalah ketuhanan, kalau nih lah Luqman lah, kalau masalah kenabian Nabi Isa kada kau melupakan apapun tanpa izinnya nur Nabi Muhammad SAW. Itu hebat lagi, itu lebih dalam lagi itu masalah manusia tak. Kalau masalah ketuhanan sebenarnya kita tanpa la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau masalah kemanusiaan, makanya dalam kitab tasawuf dirasakan tidak ada wali yang naik pangkatnya, melainkan mereka membanyakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua wali yang naik pangkat itu pasti sudah mereka salawatnya kencang juga. Maulidi Luqman ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Di WC saking semangatnya bersalawat kan sadar lagi. Hati-hati di WC itulah, jangan buat kafe di WC itu marisi pengalir ibadah was-was. Apalagi bernyanyi di WC, ya Allah, manakai. Mana melihat ini itu, melihat anang pulang pun siapa juga kah nyawang ini ya. Iya, daripada benar dilarang mana di WC itu kita apa-apa berandai aja sudah lah kasih, karena WC itu tempat setan lah. Nah, bila kasih itu ini sekali ke WC setengah jam mana kira mancet panel kami wara berteleponan dalam WC mana. Jangan, itu kebiasaan buruk. Orang apa yang kebiasaan buriknya, nama kebiasaan yang buruk lain apa mengenai berokok, yalah di WC. Apa kisahnya lah? Ada paham aku otaknya itu, nggak tahuan tuh otaknya tuh karena kau diperpegang orang kayak itu. Ambil sesuatu yang jijik, jadinya bawa ambil kesempatan, hatinya kan tuh kan licik karena orang kayak itu. Kita ambil pikiran tak jadi orang yang berokok di WC, nah apa kisahnya gitu? Berokok di WC, iya, nah itu. Rokok dulu pemimpin orang kayak itu. Lihat orang pemimpin orang alim mana ada yang lakukan gitu. Orang alim tuh sikap ke WC mudi dia. Apa kayaknya takutan. Satu, lupa doa Allah. Dua, ada aja kan digawi karena ada. Ya, melihat sabun kan. Kesempatan ini. Nah, mau melihat sabun cair. Paham lah. Ya paham ini. Melihat sabun cair di WC, kesempatan ini. Nah, itu.
Minyak banyak was-was biar kita sudah bacaan masuk, tetapi kan itu tempatnya syaiton. Paham? Yang Rasulullah di sarang wanyi, biar kita balat pelindung, tapi kan sarang wanyi. Tapinya ada mana sarang wanyi masalahnya? Apa? Iya orang bungol nih, tahu aja sarang wanyi dia, ditapaknya, nyata disasahi. Yang kawan video, kisah gokil nih. Pada diikutinya lagi. Tongkat udah mati ya kan. Tahu sarang wanyi ditapaknya. Buah jar. Kata ada maanu lagi sasahinya lagi. Nah itu. Ada aja. Nah, itu. Tapi Rami Bahari apa jawab? Jatuh kasturi. Nah, dari benar. Kawan bawa sandal sangkutan, sandal kawan pada badannya, ada pintar lalu pohon kasturi itu tinggi mana seteh? Anu buah terakhirnya aja tak sampai kita mamput. Buah terakhir saat artinya buah paling rendah. Apalagi yang tinggi-tinggi itu tinggi mana pohon kasturi itu ya? Pohon cakra lalu. Kalau Naruto lu pohon cakra lalu gitu, asli pohon cakra lalu. Tinggi pada pohon kasturi itu, di mana tingginya? Maulidi, kalau maulidi, masya Allah berjalan tebang mati ke atas ya. Pamit sampai maulidi lah, yang mau saudin dipakai maulidi ya kan? Yang mau Naruto, gampang. Berjalan di atas pohon, pohon yang tumbang juga sudah. Ya sudah bayan, bertabang tuh. Di depan maulidi, ya matok kesini panggung ujian. Seganya timbul kisame. Ada mati lagi dia. Jadi kita pintar aja, jaga anu tamane, jaga pintar loh, bawa batu ya loh, bawa batu nelon. Ada kita kamu lah bahasa betegangan, menegang. Karena maulidi. Salah hamput tuh yang bisa mamput. Yang mamput Edo belang lama uget. Muni kena, Lukman kena, makanya jatuh. Rayman ya semalam lagi pada Sofi lah, anu rambutan lah. Mana kan kita pulang nanya insyaallah pulang maulid kena nggak ada anu. Nyamannya masih rambutan bang tulakan ya lah. Gimana kita? Tapi seramnya tuh niur benar ya, hati-hati benar niur tuh kamu. Kau paling tukutan dah niru nih, boh, ini bisa pekajutan dah bubur. Sagam mana? Tuh ada videonya tuh, aku bisa video binian mungkin manu durian, mulai video artis YouTube juga orang Thailand kalau tidaknya. Nah ya, berakit kapal rakit ada rancang. Berdiri duriannya di sini Jepang dahannya nah capek-capek ya padahal durian itu kan sensitif capek sedikit kan kalau masuk bubur capek-capek gini ya karena tahu juga pohon durian gitu bininnya nih capek-capek gini pas serak ini duriannya 3 biji mungkin di capeknya sebiji nih pas serang capek yang kedua tuh mendabuk duriannya dari kepala gugur bang lah. Aduh, biar mau bunyi duriannya puk, biar mau jauh-jauh baratnya duriannya gitu. Langsung gak ada lanjut lagi kameranya, aja meninggal ya. Ngeri mana? Kali sini kan teman. Puk, biar bunyi mana? Aduh, biar. Kesiannya Jepang cari duit. Salahnya tuh itu bahaya durian nih, aturannya kan langsung putik itu. Nah, yalah. Nah, ini capek-capek ini nah kencang benar pada. Ya Allah ya Rabbi. Ikam durian tuh hati-hati juga. Durian serem lagi kalau bangin kan. Makanya lihat pohon bisa lah kalau pohon durian ada rambat lainnya lah. Nah atau kada rambat diikatnya duriannya. Nah itu antara dua aja nah. Kalau sama film upin bang ada apa kan itu kan menjatuh karena duriannya menjatuh hatinya durian gugur. Nah itu biasanya hati-hati kamu. Mahir durian tak tahunya tak. Ini bisa berambat bahkan jadi kalau gugur apa itu nyaman banget durian gugur tuh. Apalagi dimakan ada belopang misalnya lah sedikit lah makan kelelawar. Manis banget tadi sudah tak. Nah itu. Kelelawar tuh pastinya mencari yang manis. Sedikit mana kelelawar yang ngeprank lah. Ini makan kelelawar sekalinya mantah. Mungkin jadi kenapa ya makan kelelawarnya
salah penjanok bisa juga dia kalau orangnya ya ngeprank kali, membunguli bisa juga. Kalau wali itu kan kalau dibunguli maulidinya, lalu keluarannya batas ringgannya maulidinya. Ya sampai sini gitu. Wallahu a'lam bishawab.